tidak menuntut apapun, harta gono gini, nafkah anak dan lain. Apakah itu Ya, salah satu cara untuk emang ya udah lu gugur sekarang atau gimana? Emang sudah tidak mau berurusan lagi di situ? Iya, saya nggak mau ada urusan lagi ya, kecuali untuk anak gitu loh, maksudnya karena itu nggak mungkin ya gitu, karena kan saya nggak mungkin gitu, kita dari hubungan ini kami berdua punya anak gitu. Jadi kalau antara pribadi saya ke dia, saya udah nggak mau lagi ada urusan apapun secara pribadi saya gitu. Tapi kalau untuk anak ya saya harus mengalah dong, saya harus memang bekerja sama gitu loh. Soal itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau soal materinya kenapa saya tidak tuntut? Karena apa yang mau saya tuntut? Selama ini bertahun-tahun saya hidup sendirian kok, untuk anak saya kerja sendiri untuk anak saya gitu. Jadi kalau suatu waktu dia sanggup dan dia mau membahagiakan anaknya, silakan juga gitu. Saya nggak boleh atau gimana gitu. Jadi sebenarnya saya tuh sesimpel itu sih gitu. Saya bingung juga sih kenapa saya digini-giniin gitu. Padahal jahatin mereka juga enggak gitu. Makanya saya udah sebaik ini di dalam perkara yang kemarin ini yang sudah selesai. Dengar katanya iya mau di mana. Ya dengar itu lucu. Tapi ya buat saya dan pihak saya kuasa hukum Om Juan, maksudnya Om aku, karena aku langsung telepon gitu apa benar gitu. Tapi aku udah bilang ke Om, ya udah Om kalau memang ke Om Juan ya gitu, ke abang saya juga Maruli kan mereka lawyer saya. Juan, jadi kalau misalnya memang mereka mau banding aku mau ini aja deh. Yang kemarin aku nggak gugat semuanya masukin aja deh laporannya udah. Ya kalau emang mengganggu aku terus ya akhirnya aku jadi harus begitu gitu. Ya semuanya tergantung mereka sih, jadi tergantung aja gitu. Kalau mereka banding ya aku masukin laporan polisi juga gitu. Tapi artinya ini kan perjalanan rumah tangga sudah kelar. Apa ada penyesalan apa dari seorang Thalita atau justru tidak ada sih Mbak? Aku kalau penyesalan gini loh, aku anggap ini pelajaran hidup aja gitu. Karena kalau aku menyesal kan aku punya anak, masa aku menyesal punya anak dari pernikahan yang kemarin ini gitu. Dan pernikahan aku kan juga bukan orang kan, artis biasalah kawin-kawin gimana sih, saya 12 tahun loh berhubungan sama orang ini, dari pacaran sampai menikah sampai saya berpisah itu saya 12 tahun loh sama orang ini gitu kan. Jadi saya bukan yang sesingkat itu hubungannya gitu. Jadi kayaknya saya nggak menyesal di dalam hubungan yang kemarin, tapi saya lebih belajar aja apa sih kesalahan-kesalahan yang ada di hubungan kemarin ini ya, untuk kedepannya saya perbaiki dan tidak terjadi lagi di kehidupan berikutnya gitu loh. Itu aja sih, karena kan pasti ada menyisakan trauma di saya gitu ya, dengan apa yang saya alami tuh banyak gitu traumatis yang saya rasakan gitu, sampai hari ini pun juga belum sembuh gitu, ibaratnya masih ada gitu pressure kayak gitu. Jadi ya saya pengen kayak happy lah gitu, saya nggak pengen, apalagi saya juga sakit kan gitu, jadi saya pengennya semua yang happy, semua yang seneng gitu. Pokoknya kamu jangan ganggu saya juga nggak akan ganggu kamu kok, kita fokus aja anak-anak, maksudnya fokusnya anak kita udah mulai besar apa yang gitu aja sih sebenarnya, sesimpel itu sih. Tapi mungkin memang sudah 3 tahun terakhir ataupun 4 tahun terakhir sudah tidak bersama Dennis, tapi sekarang kan resmi benar-benar berpisah. Iya. Bagaimana menjelaskan kepada anak perihal dengan kondisi kalian ini? Anak kamu senang aku kemarin putusannya. Anak kamu reaksinya nggak gimana malah gitu. Akhirnya gitu, terus aku dipelukin gitu. Jadi aku tapi aku kasih pengertian sama dia bahwa dia nggak ngerti sebenarnya mas apa sih ini gitu loh, dia kan nggak ngerti ya, dan aku ngerasa kasihan juga kalau aku terlalu gimana ya, belum umurnya lah untuk aku menjelaskan hal seperti itu. Jadi simpelnya ke dia aku cuma bilang pokoknya anytime kalau misalnya kamu pengen nanya ayah kamu atau kamu pengen pokoknya pengen apapun mengenai itu gitu, tinggal bilang aja ke saya pasti akan sampaikan gitu. Saya nggak akan menutupi kalau untuk hal itu, saya tidak akan melakukan apa-apa. Itu hak anak saya, untuk keinginannya dia saya penuhi gitu. Kalau dia pengen misalnya ketemu ayahnya atau gimana silakan aja gitu, selama memang waktunya dia dengan kegiatannya dia semua memungkinkan, semua oke. after this gimana? Iya, mencoba lebih lapang dada, mungkin mengobati luka hati gitu ya, mencoba mungkin nantinya membuka hati gitu ya. Ya proses lah Mbak gitu. Kalau aku bilang sekarang gimana gitu ya, kayaknya masih baru banget nih gitu. Jadi mungkin ini semua proses. Jadi bukan berarti aku juga menutup diri dan lain-lain gitu. Kayaknya bukan aku banget ya kayak gitu. Jadi kayak pelan-pelan aja lah semuanya dijalanin pelan-pelan. Semoga next kedepannya
aku pengennya lebih gini sih, apa yang aku lakukan bisa impact baik di sekeliling gitu. Jadi kalau misalnya aku memang cheerful, bahagia, itu impact positifnya tuh terasa sama orang lain. Aku pengennya kayak gitu sih, nggak pengen lagi kayak sedih-sedih, terpuruk gitu, dan kayaknya tuh terkungkung di situ terus gitu. Aku nggak pengen lagi gitu, kayak yang past is past gitu. Yang sekarang kedepannya ya gimana caranya jadi orang yang lebih baik lagi, jadi ibu dan contoh yang baik buat anak saya, kayak gitu aja sih, bahagiain orang tua, yang happy gitu ya. Menurut saya semakin simple keinginan tuh semakin indah aja sih gitu, nggak perlu ribet-ribet. Pasca bercerai Talita lebih terlihat bahagia, lebih sering melempar senyum dibanding kemarin-kemarin di persidangan yang kita lihat beberapa kali juga bertanya. Senyum Talita yang Talita lempar ini, apakah senyum menutupi kesedihan atau justru senyum yang memang ini saat ini gue gitu? Iya, this is me gitu, kayak orang yang tahu aku ya beginilah aku gitu. Ya kan mungkin kemarin aku hidup, ya kita kan public figure, nggak mungkin dong kesedihan kita terus kita perlihatkan gitu, walaupun akhirnya saya nggak bisa bohongin orang juga sih gitu, orang bisa melihat sendiri akhirnya. Tapi pada saat akhirnya semua terungkap ya, aku kenapa sih bicara gitu di media, karena terungkapnya kan dari orang lain gitu. Jadi aku harus meluruskan hal-hal yang memang tidak terjadi seperti itu gitu. Nah ketika aku mengungkapkan yang namanya isi hati yang mungkin sudah berapa tahun mundur, memang aku benar-benar tutupin terus ya gitu ya, akhirnya itu aku speak up bukan untuk membuka aib, karena tidak ada aib aku di dalam itu gitu. Tapi aku speak up sebagai wanita yang haknya hilang gitu loh. Jadi aku mencari tuh justice gitu, aku mencari keadilan di dalam hidup aku gitu, yang kayak kok kayaknya aku nggak deserve ini semua ya gitu, kayak aku harusnya dapat yang lebih baik dari ini gitu loh, perlakuannya gitu, sikapnya gitu. Jadi that's why aku mungkin begitu reaksinya. Kalau saat ini karena udah mengikuti perjalanan proses yang panjang, 12 kali loh sidang, orang biasanya 3-4 kali, kepotong libur lebaran, kepotong libur anak-anak, PPKM dan sebagainya gitu. Jadi kayaknya nih mundur sampai akhirnya pas setengah bulan ini kayak gini, akhirnya ketok palu juga gitu ya, lega banget. Jadi senyum aku tuh senyumnya memang dari hati, Was, dari otak, dari hati senyum gitu. Pengobatan gimana? Pengobatan sejauh ini? Sejauh ini bagus gitu, maksudnya untuk penyakit aku ya gitu, sejauh ini semuanya oke, fine gitu ya, karena kan memang semuanya dari sini ya. Kalau kita memang happy pasti itu akan ada efeknya gitu. Dan aku rutin juga kan untuk periksa lab dan lain hal gitu, dan itu semua makin kesini semakin baik hasilnya gitu. Tadi ada pertanyaan tentang setelah ini apa? Trauma nggak sih dengan apa yang sudah terjadi? Pasalnya ini bukan waktu yang sebentar gitu, Talita melewati kesedihan itu gitu. Iya. Apakah itu ada traumatis yang mendalam sehingga entar dulu deh gue mau sendiri dulu atau seperti apa? Ya ada pasti trauma-trauma seperti itu ada, tapi kan itu aku harus lawan ya, maksudnya nggak bisa hidup di dalam situasi seperti itu terus gitu. Tapi yang nggak sekarang banget juga gitu, maksudnya ya ini aja, go with the flow aja, jalanin aja gitu. Emang ngalir kemana, tiba-tiba nanti Tuhan kasih seseorang gitu kan ya, we never know gitu. Aku pun nggak tahu gitu ya, aku sih jalanin aja sih gitu. Ya belajar membuka hati setelah sakit itu kan gak gampang ya gitu, setelah luka sekian lama tuh gak gampang gitu. Jadi mungkin aku ya proses di situnya dulu sih, satu-satu lah gitu. Gak ada yang aku kejar soalnya, aku pengen happy dulu sama anak aku, sama keluarga aku gitu. Terus butuh berapa tahun untuk menyembuhkan luka hati? Ama gimana dong, itu punya dokter di Oma loh. Nggak tahu, kalau bisa cepet lebih baik ya gitu ya, Tuhan kirimkan aku gitu kan. Nggak sih, aku pokoknya jalan aja lah, nggak ada waktu berapa lama, pokoknya yang penting luka yang kemarin itu jadi pembelajaran aja. Jadi kedepannya nggak pengen punya luka yang sama, itu aja sih. Kapok sama anak Ben? Kapok, nggak mau lagi, no, mendingan aku aja yang nyanyi sendiri. Berarti untuk kriteria ke depan bukan anak Ben? Bukan, quote and quote, bukan. Terima kasih banyak. Oke, thank you guys.